Pendidikan IPS UNESA. Mantap. UNESA satu langkah di depan. Yeah. Halo. Edin. Oke, halo Aldi. Halo. Hai. Oke guys, jadi kali ini kita lagi sama Aldi, teman aku dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Oke, kali ini biarkan Aldi memperkenalkan dirinya. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Bilasawaldi dari Mojokerto, kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Program studi Untuk program studi saya Ilmu Pengetahuan Sosial S1 Pendidikan IPS. ya, oke. Terus aku mau nanya nih, kenapa sih Aldi itu milih S1 Pendidikan IPS dan kenapa milihnya itu di UNESA? Kenapa, kan banyak sih, kan ada banyak pendidikan IPS di universitas-universitas lain. Nah, kenapa sih Aldi milih di Universitas Negeri Surabaya sendiri? Sebenarnya gini Din, untuk aku diterima di S1 Pendidikan IPS itu awal mulanya itu aku nggak kepengen jadi guru Din. Justru aku kepengen masuk ke administrasi negara waktu dulu. Itu dari kelas 2 SMA itu. Dari kelas 2 SMA itu aku kepingin ngebet masuk di administrasi negara. Pertamanya itu aku administrasi negara UNER kayaknya UNER. UNER. Terus pilihan keduanya administrasi negara UNESA. Itu masih ancang-ancang. Masih ancang-ancang. Terus lama-lama pas di SMA itu aku kok berpikir kayak susah ini masuk UNER ini. Susah gitu. Ya udah, akhirnya aku mengambil keputusan itu pada waktu SBM. Pilihan pertama aku yang di UNER itu administrasi negara itu, aku ganti administrasi negaranya UNESA. Jadi yang pilihan kedua kosong. Aku bingung kok pilihan kedua ini pilih apa ya. Terus di UNESA itu kebetulan banyak pendidikannya juga kan, jadi kayak PPP banyak banget. Terus akhirnya aku ambil aku ambil PIPS. Ya udah, karena kenapa aku milih PIPS ya karena IPS aku dari awal SMA IPS. Terus untuk administrasi negara, kenapa ngebet banget ke administrasi negara? Ada apa sih di administrasi negara? Di administrasi negara itu ada kamu ya. Tapi bohong. Ada Tapi bohong. ada itu Din ya ada apa ya kepengen aja Din. Sebenarnya enggak kayak aku lihat prospek itu kayak bagus gitu loh. Waktu ke aparat negara gitu. Ya udah, terus akhirnya ya wis gagal Din. Akhirnya SBM ya milih itu, dua-duanya UNESA. Dan alhamdulillah keterima di S1 PPS. Nah, waktu keterima buka pengumuman tuh, lihat ternyata keterima di bidang kedua, agak nyesel, nggak ada rasa kayak kenapa harus di sini gitu? Nyesel sih enggak Din, karena negeri. Karena negeri. Karena setiap orang. Enggak, ya nyesel sih, ya sempat nyesel sih nggak keterima di prodi pertama ya, tapi ya mau nggak mau ya gimana lagi Din. Aku udah gimana ya, udah masuk, udah nyemplung di kolam renang ibaratnya gitu. Ya udah. Tapi sebelum SBM aku udah ngebak beberapa loh Din. SBM, selain SBM ya Politeknik, kedinasan. Politeknik apa aja?
Dalam Politeknik apa aja yang pernah kamu ikutin? politeknik yang aku pernah coba itu Polinema sama yang di Madiun. Nggak tahu aku yang di Madiun itu apa namanya, lupa. Itu seleksi jalur apa? Jalur rapot. Oh, SNMPN. Ah ya, SNMPN gagal. Kedinasan juga gagal aku. Apa? Ikut apa? Ikut IPDN. Poltekip no. Oh, Poltekip. Poltekip. Aku dulu juga sempat pengen ikut itu. Poltekip. Iya, Poltekip IPDN. Tapi pas waktu udah hari H kayak ngerasa aku beneran gak sih pengen ini kayak gitu. Tapi ngerasa kayak aku masih jauh, persiapan aku juga belum mateng. Hmm. Aku gagal di SKD. Tes Oh, SKD SKD. gagal. Iya. Ya, akhirnya jalanku ya di Indonesia, alhamdulillah. Pas waktu awal-awal kan kita udah daring kan, online. Oh, Itu merasa nggak peralihan dari SMA ke kuliah itu kayak jauh banget gitu. kayak nggak enak. Kayak gimana ya? Rasa untuk kita ngobrol bercengkrama dengan teman-teman itu kayak nggak ada gitu dia ya kayak misalkan kayak aku ini ya di ini di kamar online itu susah mas kan. Ya mudah-mudahan cepat-cepat offline. Ya. Tapi kadang aku ngerasa kayak lebih asik online sih. Kenapa? Gak banyak biaya yang Oh ya gak pesan itu. banyak biaya yang terkeluarkan. Oh, benar juga sih. Tapi meskipun Terus di online, pendidikan ya meskipun offline. meskipun online sih ya aku sudah beberapa kali ke Surabaya sih, ya main gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Pas waktu awal-awal jadi maba, Hmm, dulu kan sempat viral kan. Pernah nggak hmm. kamu melakukan pelanggaran? Seingat aku sih kamu pernah. Dan kamu waktu Oh, apa ya? Waktu hari keberapa gitu, kamu ngaku oh kan ya. kalau iya ceritain. Itu waktu itu Oh, gimana? Dan waktu dapat itu, pelanggaran, dapat sanksi apa waktu itu? gini. Waktu itu Din, nggak pakai background. Jadi gini ceritanya itu aku kan waktu itu kan ospek online. Aku masih belum ada laptop, belum sama sekali belum beli. Bukannya karena laptop kamu rusak? Dulu kamu pernah bilang sama aku laptop kamu rusak deh. Oh itu sudah kuliah itu Din, Oh, sudah kuliah. oh iya ya. Waktu itu aku belum punya laptop, jadi aku pakai HP. Ya udah pakai HP kan nggak bisa pakai background. Ya udah aku mah ikutin aja waktu ospek itu. Waktu hari ospek pertama pakai HP terus. Pada saat hari itu juga itu mah si komdisnya bilang suruh ngaku kan kalau nggak salah kan ya. Terus aku dak dik duk. Ada aku bingung Menurut aku tuh keren banget sih. Kayak ya ampun Alji, sumpah ini gokil banget keren. aku aku bingung Din. Dak dik duk terus akhirnya gimana ya? Akhirnya ya udah aku ngaku Mbak, mohon maaf saya kesalahan saya nggak pakai background. Waktu itu langsung malamnya itu aku dikirim tugas langsung sama komdis. Tugas apa? Tugas disuruh apa ya artikel kalau nggak salah. Terus aku bilang malamnya sama kakaknya, Pak mohon maaf saya pakai HP, saya masih belum punya laptop, kesusahan Mbak. Oh ya, ya. Terus akhirnya tugas yang dia kasih ke saya ke aku ditarik lagi. Mantap. Mantap. Reses Semongko. Mantap. Nolong. Gitu. Akhirnya aku beli laptop. Demi bisa ngezoom ya. Terus pas waktu udah masuk ke perkuliahan yang sesungguhnya itu di pendidikan IPS itu mempelajari apa aja sih? Semua sih. Semua Din kayak ya kayak di SMA
sejarah, geologi, ekonomi, Geografi. geografi, politik. Ya, ketambahan politik. Di SMA nggak pernah belajar Nggak politik. pernah. Karena ini kayaknya ini aku Ya. gimana ya? Aku kan hima ini tahun ini. Ya, jadi terjun ke politik lah. Oke, mantap banget. Selanjutnya selama semester 1, kan Kak Aldi ini udah semester 2 kan sekarang. Ya. Nah, selama semester 1 tugas apa sih yang paling kamu ngerasa ini berat banget menurut kamu? Apa ya, tugas yang terlalu berat sih waktu semester 1 Din. Ya tugasnya dari itu mah waktu itu tugasnya ada dua emang matkul satu dosen gitu sama kamu tahu kan. Ya, tahu. Tapi waktu itu aku udah keluar. Jadi aku nggak terbebani tugas yang seperti itu. Mantap. Waduh, itu paling susah sih menurutku Din, karena itu tugasnya itu apa ya, disuruh bikin esai isinya 8 halaman tapi wow itu yang tapi yang itu disuruh buat artikel ilmiah 18 atau 20 halaman gitu. Banyak banget. Jadi itu gimana ya, tapi teman-teman sih juga sama sambat gitu, kayak sambat itu kayak males gitu. Males. Akhirnya aku bilang, ya udah kamu isi lirik-lirik lagu aja deh, gak apa-apa di tengah-tengah. Ya Allah, itu suatu siasat yang sangat mantap sekali. Iya, karena kakak tingkat juga bilang gitu, Mas, gimana ya, ini harus ini Mas, halamannya harus 18 halaman. Masnya bilang, kamu isi lirik lagu apa gitu katanya gitu di tengah-tengahnya, kan nggak mungkin, dosen kan nggak mungkin lihat satu-satu kan, banyak banget. Ya emang sih. Sungguh sangat menginspirasi saya. Nanti saya kalau ada tugas yang berat, saya isi lirik lagu di tengah-tengah. Yep. Terima kasih banyak loh tipsnya. Ya, tips itu mah. Ya mungkin di pembahasan sih, kamu taruh di pembahasan. Tapi cara ini jangan sampai kamu bikin di skripsi ya. Karena itu bakal fatal banget. Nggak lulus nanti ya. Ulang terus nanti. Iya gitu. Terus semester 2 ini kamu ambil berapa SKS? Masih 23, udah enggak, masih nambah Din. 23 SKS. Masih di sistem paket. Kamu berapa semester 2? Aku 21. 21. Semester Ya. 1 kemarin? 21 juga sama. Oh, berarti 42 ini. 43. Kamu Senin masuk ya? Hah? Hari Senin masuk ya? Iya, besok baru masuk kuliah. Iya, yes. Semangat. Aku duluan malah. Iya. Udah 1 minggu ya? Udah 1 minggu. Udah dapat tugas pasti. Pasti. Kamu tahu Din, 100 ada 2 tugas, ekonomi sama PKN. Dan pasti Aldi udah ngerjain salah satunya. Pasti, aku yakin. Iya. Kalau enggak, dua-duanya pasti udah selesai. Belum, PKN belum. Soalnya dulu waktu UTS itu ketika aku nggak bisa ngerjain satu soal, misalnya nomor 2 nih aku nggak bisa ngerjain, aku tanya Aldi nomor 2 apa? Kamu langsung ngirimin satu file jawaban kamu itu. Aku nggak habis pikir, ini Aldi seriusan. Aku nggak habis pikir banget. Karena aku sistemnya gini Din. Sistemku waktu awal masuk kuliah aku sudah punya sistem, bahwa sistem aku itu oke, dapat tugas langsung kerjakan gitu. Aku mah. Jadi kayak file sebelum aku simpan itu ada tulisannya 150 menit, 170 menit, editing kan ada tuh yang di editing itu. Oh iya. Itu aku mesti lama, 90 menit, 70 menit, 150, 110. Kalau anak-anak sih ya kebanyakan sih ya ada yang nyicil juga sih, kalau kayak teman-teman itu kayak ada yang langsung dikerjain hingga selesai, ada yang nyicil. Tapi kalau aku kebanyakan sih langsung selesai. Tapi kalau lama banget aku capek, nyicil. Kamu tuh tipe orang yang tugas datang langsung shoot.
tugas datang set gitu. Bismillah. Dan Tapi dan kamu nggak asal set enggak sih. Makanya itu kan lama banget 150 menit, 170 menit. tapi seenggaknya itu kamu nggak pernah ada niat pengen menunda waktu gitu. Itu yang bikin aku ngerasa kamu tuh keren banget. Ya, karena takut sih ya, nggak takut sih ya. Tugas numpuk nanti nambah numpuk gitu. Takutku sih. Tapi emang ada orang yang cuma gimana ya, dikasih waktu 3 hari ngerjainnya Amin 1, Amin 4 jam. Amin 2 menit kadang ada juga. Itu mah kopas. Ya Allah. Dan percaya atau nggak percaya, selama aku kuliah di UNESA, tiap ada tugas, Oh, aku biasanya tuh mikir dulu kan, aku nggak langsung kerjain, tapi begitu kamu nanya, Din udah selesai, itu bikin aku kayak danger, ini tugas udah, ini lagi dikerjain, nggak bisa ini. word. So, Jadi that is money. ketika kamu nanya aku udah apa belum, itu jadi alarm buat aku, alarm deadline aku. Padahal Emang sih aku gitu, aku emang gitu. Emang gitu. Daripada numpuk sih, Din, daripada numpuk. Kalau nggak terlalu susah mah ya langsung gitu, langsung malamnya. Kemarin ini aja aku kalau tugas ekonomi itu berkelompok, Din, 2 orang tapi sama anak Malang. sekelompok berdua. Jadi nggak usah bikin grup. Oh. Iya kan bisa PC langsung. Ya masa grupnya isi kamu sama dia, ya apa bedanya sama personal chat? Iya. Langsung sih itu, langsung malamnya aku bikin makalah ini langsung. Tapi nggak langsung selesai, langsung ngantuk. Iya, karena secapek-capeknya tugas jangan lupa kesehatan kan ya. Oke, siap. Ini besok rencana mau ke UNESA tuh, mau ke kampus besok. Ngapain? Ambil buku Oh, sambil kuliah di kuliah di bukannya rumahnya Bapak. dikirim sama Amira. Oh, ribet ya. Sebenarnya sih ya dikirim, Din. Cuma ya kayak ada kayak ribet gitu ya. Daripada ribet, kasihan Amiranya juga sih aku. Ya udah. Apa Jadi mungkin pas mungkin itu apa mungkin kamu lebih spesifik milih ke UM-nya, jadi kayak UNESA itu kayak ya spek, ya bukan spek siapa, kayak kopas gitu, kayak apakah bukan karena itu? enggak sih, itu soalnya waktu UTS itu kebetulan lagi banyak banget tugas dari UM. Jadi Oh, mau nggak mau aku harus ngerelain salah satunya. Dan aku ngerelain yang UTS-nya. jadi kamu meninggalkan UNESA itu ya, meninggalkan aku, Dava, Meninggalkan Fahri, kenangan-kenangan indah. Amira, April, Fitri, banyak Fitra. sih. Amanda Fitra, Erna, banyak ceweknya sih. Ya. Tapi kamu belum tahu di BKUM malah ada satu kelas itu cowoknya cuma satu. Serius. Gimana itu dulu? Aku cowoknya 4. Cowoknya 1, beneran? Ceweknya 3-4 kayaknya di kelas sebelah. Cowoknya 1. Ntar kalau main gimana ya? I don't know. Terus aku mau nanya dong, selama kuliah daring yang paling berkesan apa? Apa yang paling berkesan buat kamu? Kuliah daring paling berkesan ya apa ya? Sebenarnya You have a girlfriend? apa? You have a girlfriend? Apa itu? Apa sih? Kamu punya a girlfriend? No, enggak punya. Cuma hanya deket aja, deket. Ya, cuma deket biasa, deket. Tips untuk gimana sih biar deket sama
Sama siapa ini? Sama target kita. Gimana ya? Soalnya Tip, aku juga bingung kok bisa ya orang-orang sedekat itu padahal masih kuliah online gitu. Iya kan? Karena aku kan? merasa bingung kok bisa sih orang-orang. Mari kita persembahkan Rizky Bilal Syawaldi untuk menjelaskan bagaimana tips and triknya. Nggak ada sama sekali. Din. Sebenarnya sih gimana ya? Waktu itu tuh eh, aku sama dia itu kenal gara-gara, kalau maksudnya lebih dekat itu gara-gara sekelompok sih, sekelompok geografi, PPT, tugas PPT. Ya udah, dia nge-save, dia WA aku, ya udah terus tak save, udah terus gitu-gitu aja, jalan-jalan aja, jalanin aja gitu. Tanya. Tugas Gio itu pertemuan ke-7 dan kamu baru nge-save. Baru nge-save. Ya Allah. Aku sebenarnya sih nggak tahu di itu kayak sebenarnya nggak tahu aku. Terus waktu chef kenal, oh ternyata aktif ini anak ini aktif. Iya, aktif banget. Oh, aktif, iya aktif banget emang dia. Sampai sekarang juga aktif. Mm-mm. 4 itu kayaknya IPK-nya ya. Oh nggak tahu din. Wah EPK 4 mah sip, aku tak kasih jempol 2. Nggak tahu siapapun anak-anak. Iya sih ya. Ya gitu-gitu din. Cuma jalanin aja jalan. Kalau ya kayak gimana ya? Ketemu aja belum. Kamu mengelilingi Sidoarjo sejauh Belum sih, ya masih belum mengelilingi Sidoarjo ya, cuma ke rumahnya April. Dan itu pun pada waktu aku ke rumahnya April itu, ceritanya itu aku ke Surabaya main sama Fakrul. Tahu Fakrul kan? tahu. Terus habis dari rumahnya Fakrul aku ke rumahnya Dava. Habis dari rumahnya Dava main-main ke rumahnya Alim. Pada waktu itu hari Jumat, terus aku Jumatan kan, Jumatan sholat Jumat di rumahnya Alim. HP ku aku tinggal din, aku titip rumahnya Alim. Terus waktu berangkat pulang-pulang itu ada notif kayak di telepon Amira kalau nggak salah itu, di WA sama di telepon. Kan si Alim, Amira tahu kenapa? Karena Alim buat Instastory, buat feed, Ya, aku tahu. di tag. Aku Farul dapat di tag, ya udah akhirnya Amira tahu. Amira telepon aku, WA aku, nggak aku balas kan aku masih sholat Jumat toh. Ya udah terus aku bilang aku di rumahnya Alim Mir. Terus Amiranya bilang sini oh, aku di rumahnya April. Terus si Farulnya langsung alamatnya gitu. Langsung Farulnya, semua. alamat. Ya udah akhirnya aku bilang Amira, Mir, alamatnya rumahnya April. Baru itu di Sherlock, Farul tahu kebetulan. Kalau nggak rumahnya April itu apa ya? Buduran, Banjar Kemantren apa gitu. Ya segitulah. Di desa kok dia mah. Di desa rumah April. Masuk gitu habis dari jalan raya kan. Kalau dari Surabaya nih putar balik dulu. Habis putar balik kan nanti ada tulisan Banjar Kemantren. Baru masuk sedikit. Ya masuklah lumayan jauh rumahnya. Oke, sudah. Dan karena waktu di rumahnya April itu ada Amira sama Fitri karena dia itu kerja kelompok bahasa Indonesia kalau nggak salah. PKM. Itu PKM. Apakah itu perjalanan terjauh kamu selama ini? Perjalanan terjauh aku selama ini ya itu ke rumahnya April itu. Aku bahkan Gresik kota aku nggak pernah main-main ke sana. Maksudnya naik motor sendirian nggak pernah. Takut. Ya itu sih aku kalau Surabaya sih masih belum hafal jalan. Ya Farul hafal Surabaya semua mah hafal dia. Udah kata. Tapi dia orang Surabaya apa enggak? Orang Surabaya dia. Ya pasti aja dong. Oh enggak, tapi ada juga loh kayak orang Surabaya tapi nggak seberapa semua tahu Surabaya. Misalkan Surabaya kan besar nih. Ada Surabaya Timur, Barat, Selatan, Tengah. Jadi kayak ada yang
orang Surabaya sini, orang Surabaya Timur nggak tahu Surabaya Utara itu, sebaliknya gitu. Oke. Next, aku pengen tahu target kamu di perkuliahan semester 2 ini apa? Ini pertanyaan terakhir. Ini terakhir nih, Ya, target itu ya IP naik, IPK naik. menurut kamu di UNESA itu sulit gak dapat IP bagus? Dibilang sulit sih ya sulit Din, karena sekelas saja saingannya udah banyak yang pinter nih. Kayak Alim, Rizkia itu, terus Padahal kamu orang yang kalau ada tugas langsung ngerjain ya. iya sih, semua orang kan kemampuan beda-beda. Ya, sorry. Sejauh ini organisasi yang kamu ikutin apa aja? AMC ada. Wah, lolos AMJ. Oh, lolos. Selamat. Ya, Selamat. tahun depan giliran tahunku. Nggak tahu Nanti nih, aku doain kamu jadi ketua HMJ ya. jangan. Ketua AMC, Iya harus. oh jangan deh. Ketua AMC itu aja. Fahrul aja bismillah. Fahrul, kalau nggak Fahrul ya Alia Leci, kalau nggak Alia Leci ya mungkin April, barangkali bisa. Kenapa kamu tidak menunjukkan aku harus menjadi ketua HMJ? Padahal itu untuk membranding diri kamu loh. Sih sebenarnya iya sih, tapi aku masih kayak gimana ya, justru aku tahun ini diminta jadi kadep, tapi gimana ya, aku di SMA belum pernah merasakan organisasi sama sekali, nggak ikut organisasi sama sekali, baru di kuliahan ini aku ditelepon sama Mas Rifki, kakak tingkat, pakai HP-nya Fahrul, dia bilang, Aldi kamu jadi kadep ya. Oh, jangan Mas, jangan. Aku masih belum siap Mas. Aku jadi anggota saja. Udah itu jadi anggota akhirnya. Kadep itu apa? Aku nggak tahu. Kepala departemen. Kadep kepala departemen. Oh. Oke. Pokoknya ya itu tadi. Tahun depan mungkin yang maju ya Fahrul. Kamu nggak bisa, harus kamu. Ampun Bang, jago. Fahrul sama April, kalau nggak Fahrul sama April ya Fahrul sama Alia, kalau nggak ya sama Fitri, gitu aja. Aku kadep. Kadep. Ya, Semangat Kadep. banget. Semangat Oke. ngerjain tugas apa tadi, ekonomi. Ekonomi sama PKN. Iya, kan udah selesai satu. Oh, udah selesai satu. Besok mau ke Surabaya ketemu sama anak-anak juga besok. Titip salam ya. Oke, Din, siap. Ke siapa ini? Ayo. Yang pertama. Siap pertama ada Fitra. Amanda Fitra nggak ikut dia. Nah. Ini aku sampein aja lewat WA. Ya kan aku bisa WA aja sendiri. Oke, siap. Oke. Itu namamu masih A024. Oh iya, itu suruh Ya, bisa, udah ketahuan. ketahuan. disuruh ada salah satu dosen, nggak tahu siapa itu, lupa aku. Kalau yang Aku kelas masih ada ingat. sosiologi, disuruh dosen sosiologi. Nama yang email aku juga masih sama sih, A021. Masih ingat banget. Kamu sempat dicari Pak Agus loh. Oh, iya kan? Oh, yang waktu ngumpul UAS. Tahu. Iya. Kamu masuk grupnya soalnya. Dinda, terus akhirnya siapa yang bilang ya? Amira kalau nggak salah bilang. Dinda sudah keluar Bapak. Pada waktu itu ada kayak kesalahan gitu, nggak tahu kesalahannya apa. Jadi anak-anak ngirim lagi tugasnya. Ngirim langsung, dikasih waktu 15 menit kalau nggak salah. Disuruh kayak nyepam gitu modelnya kayak nyepam gitu. Ya udah akhirnya nyepam karena ada yang nggak masuk ke emailnya orangnya gitu loh. Jadi ya kirim ulang.
kemarin baru ikut aku seminar apa ya apa ya BBB FIS kalau nggak salah, benak buku FIS gitu, seminar ikut aku, baru punya 1 semester 2 sertifikat. Kamu kasih pesan dong buat adik-adik kelas kita yang lagi berjuang untuk S1 pendidikan PS UNESA. Pesan apa ya, belajar yang rajin. Ya, dengerin adik-adik. Jadi kalian tuh harus rajin SBMPTN, perjuangin. Ya, jadi kamu harus rajin dalam SBMPTN ini pada tahun 2021 karena ada 2 tes. Ya ada tes TPA, ada tes TKA sama tes TPS. Semangat buat kalian. Aku tunggu kalian di S1 Pendidikan IPS UNESA. Mantap. UNESA satu langkah di depan. Oke, see you. See you. Terima kasih. Bye. 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 Oke, bye-bye.